Once again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat di seluruh tanah air, menjelang proklamasi kemerdekaan, rakyat Indonesia menghadapi berbagai peristiwa penting. Apa saja peristiwa tersebut? Yuk kita simak. Peristiwa yang pertama yaitu pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Bahasa Jepangnya yaitu Dokuritsu Junbi Kosakai. Ketuanya yaitu Rajiman Widyo Diningrat. Wakil ketuanya yaitu Raden Panji Suroso. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dengan tujuan menyusun dasar negara Indonesia Merdeka. 3 tokoh yang mengusulkan dasar negara adalah Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan usulan dasar negara yang diberi nama Pancasila. Sampai dengan sekarang, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Untuk merumuskan dasar negara sesuai dalam rapat BPUPKI, dibentuklah Panitia 9 yang beranggotakan 9 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan dasar negara yang disebut Piagam Jakarta. Isi dari Piagam Jakarta tersebut yaitu 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah BPUPKI dibubarkan, kemudian dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI untuk menggantikan BPUPKI. PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. PPKI dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Inkai. Tugas PPKI yaitu menetapkan dan mengesahkan rancangan dasar negara yang telah dibuat oleh BPUPKI. PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakil ketuanya adalah Muhammad Hatta. Peristiwa selanjutnya yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Sultan Syahrir dan golongan muda lainnya melakukan rapat di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta dengan hasil bahwa proklamasi harus segera dilaksanakan. Mereka kemudian membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya untuk menjauhkan kedua tokoh tersebut dari pengaruh Jepang, sehingga mau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepat mungkin. Peristiwa selanjutnya yaitu penyusunan naskah proklamasi. Setelah berdiskusi dengan golongan muda, Soekarno dan Muhammad Hatta setuju untuk segera melaksanakan proklamasi. Wikana dan Yusuf Kunto membawa kedua tokoh tersebut kembali ke Jakarta. Soekarno kemudian memimpin rapat PPKI di rumah Laksamana Maeda. Rapat tersebut bertujuan untuk menyusun naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Naskah proklamasi ditulis tangan oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Peristiwa selanjutnya yaitu detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan dilaksanakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada hari Jumat 17 Agustus 1945 pukul 10:30. Teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno didampingi Muhammad Hatta dan para tokoh nasional. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan
dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Demikian rangkaian peristiwa penting yang terjadi pada bangsa Indonesia dalam perjuangan meraih kemerdekaan. Sejarah bangsa yang harus diketahui oleh kita semua sebagai wujud rasa cinta kita kepada bangsa dan tanah air. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.